Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai amazing people, jumpa lagi bersama Aziz di sini. Kita jumpa di channel ini, Kang Aziz Channel. Saya akan terus berbagi seputar dunia bisnis, marketing, leadership, dan juga spiritual life. Sebelum nanti kita lanjut pada video kali ini, ya silahkan teman-teman semuanya untuk like, subscribe, dan juga share yang ada di video ini agar semakin banyak lagi orang yang bisa mendapatkan manfaat, bisa mendapatkan inspirasi dan juga pengetahuan yang bisa berguna bagi bisnis dan juga kehidupannya. Nah, pada kesempatan video kali ini ya saya akan berbagi tentang rahasia eksisnya Yakult di Indonesia. Nah, siapa di sini dong yang nggak suka minuman ini ya? Minuman yang dia ya mirip-mirip yogurt ya, dari yogurt sih, yogurt yang dia cair ya, kemudian dikemas dalam botol kecil, dan itu kita minum. Dan kalau kita ingat, dulu itu kan slogannya sayangi ususmu. Nah, siapa yang masih ingat dengan slogan itu, sayangi ususmu? Dan sampai sekarang kita lihat Yakult ini sangat-sangat eksis di Indonesia. Ya bahkan juga bisa dibilang sih ya banyak tersebar ya di seluruh tempat yang ada di Indonesia. Nah, saya akan coba flashback sedikit ya. Yakult ini sebelum ke Indonesia ini dia itu asalnya itu dia dari Jepang, yang ditemukan formulanya ini oleh seorang peneliti ya, Dr. Minoru Shirota ya di tahun 1930. Kemudian dia sudah firm banget dengan formula ini, dia sudah sangat cocok dengan formula yang ada di Yakult ini ya. Kemudian di tahun 1935 ya kan, dia mendirikan sebuah perusahaan dengan bendera namanya Yakult Onza Company di Jepang. Ya, minuman yang bahan dasarnya ini dari Lactobacillus casei ini terus dia kembangkan, dan juga pasarnya dia terus kembangkan, pabriknya terus dia sebarkan, terus dia dirikan di banyak negara ya, termasuk Asia. Selain Jepang juga ada di hampir seluruh Asia, di Australia, ya, di Eropa, Amerika Latin, dan tidak ketinggalan ada di Indonesia. Nah, berbicara Indonesia dan masuk di Indonesia di tahun 1991, Yakult nggak mau ketinggalan untuk melebarkan sayap bisnisnya ya di Indonesia. Dan di Indonesia dia membuat kantor perwakilan dengan bendera PT Yakult Indonesia Persada di tahun 1991, dan terus mereka mengembangkan pasarnya hingga sekarang, hingga botol Yakult ini, botol Yakult itu yang dinikmati teman-teman ada di tiap kulkas dan meja makan teman-teman semuanya. Nah, sahabat amazing people semuanya, ya tadi berbicara tentang Yakult yang terus dia berekspansi pasarnya di Indonesia ya. Ini terus dia merambah sayap bisnisnya. Ternyata kita bisa dapatkan 3 insight menarik yang bisa kita ambil pelajarannya, dan ya mudah-mudahan bisa kita praktekkan di bisnisnya masing-masing. Insight yang pertama ya, Yakult ini dia nggak muluk-muluk menjanjikan manfaat kepada konsumennya yang ada di Indonesia. Mereka cuma mengkampanyekan hidup sehat ya, kemudian keluarganya itu menjadi sehat, ususnya menjadi sehat, orang-orang Indonesia itu sayang terhadap ususnya. Hanya itu saja, tidak ada janji yang muluk-muluk, sehingga ya sesuai dengan janji yang disampaikan, yang dikampanyekan oleh Yakult, sehingga masyarakat Indonesia benar-benar mendapatkan manfaat dari minuman Yakult ini. Itu insight yang pertama. Insight yang kedua ya, di awal kemunculannya Yakult ini dia gencar ya beriklan di televisi ya kan, di billboard ya di awal-awal gitu ya, terus kemudian sekarang merambah di sosial media, kanal digital, sehingga mereka itu terus mengkampanyekan brandnya dan semakin diingat oleh pasar dan konsumen yang ada di Indonesia. Itu yang kita dapatkan insight yang kedua. Dan insight yang ketiga, kalau kita lihat dari sisi strategi penjualannya ini menarik ya. Selain memang tersebar luas di banyak supermarket dan juga hipermarket yang ada di Indonesia ya, Yakult ini pun juga menggunakan strategi door to door-nya, direct selling istilahnya. Melalui apa? Dengan apa?
melalui yang namanya Yakult Lady. Wah, menarik nih. Yakult Lady ini dia tersebar, ini sampai benar-benar serius. Yakult ini dia menggunakan Yakult Lady ini sehingga di Pulau Jawa, Bali, dan sebagian Sumatera itu sampai kalau dikumpulkan ada hampir 10.000 orang. Dan juga dari dukungan Yakult Lady ini secara total keseluruhan Yakult bisa menjual ya produknya tidak kurang dari 6 juta botol setiap pekannya. Wah, mantap banget kan ya? Gurih banget kan bisnisnya? Nah, teman-teman semuanya, itu tadi insight menarik yang bisa kita dapatkan dari eksisnya Yakult di Indonesia dari tahun 90-an tadi sampai sekarang. Nah, sekarang kita lanjutkan di chat komentar. Silahkan bagi teman-teman yang mungkin model bisnisnya mirip-mirip dengan Yakult dan bisa diambil ini insight strateginya, silahkan bisa isi di kolom komentar seperti apa bisnisnya, model bisnisnya gimana, dan silahkan bisa isi di kolom komentar. Kita akan lanjut diskusi di situ.